Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Suki Abdul kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia Riset Teknologi Nadiem Makarim ini mengeluarkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ini salah satunya juga DPR RI berperan serta juga untuk mengajak nih para mahasiswa untuk bergabung magang di Rumah Rakyat. Ini adalah tahun kedua DPR RI menyelenggarakan magang di Rumah Rakyat. Seperti apa informasinya? Simak di Kabar Nusantara sesaat lagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Suki Abdul kembali berjumpa dalam Kabar Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini salah satu inisiasi yang diluncurkan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Sudah hadir bersama dengan saya nih Bapak Henadi SIPMSI ini selaku PLT Kepala Pusat Pendidikan dan juga Pelatihan Sekjen DPR RI. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Sehat luar biasa, ya, Pak? sehat. Sehat luar biasa, dan juga bersama kami sudah ada Atla Tegar Habib Amrullah nih dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, jauh-jauh main ke Rumah Rakyat. Tapi mungkin bagi sebagian pemirsa ini adalah tahun kedua nih DPR RI sebagai tempat di mana mahasiswa bisa melakukan magang di Rumah Rakyat. Sebenarnya mungkin juga ada juga nih masyarakat atau juga pemirsa, mahasiswa-mahasiswa juga nggak tahu nih Pak Henadi, apa sih sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan gagasan dari Mendikbudristek baru ya waktu itu Pak Nadiem Makarim ya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan, tantangan dan peluang kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan sebagai bekal di dalam dunia kerja. Oke. Di samping itu juga ini merupakan sesuai dengan Permendiknas nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi nasional. Yang itu yang bertujuan untuk memberikan kemandirian dan kreativitas dalam mencari pengetahuan dalam dunia real. Kalau di sekolah kan di kampus kan dunia akademik, teori. Kalau sini kan lebih ke praktek gitu. Nah, untuk diketahui di DPR ini sudah kedua kalinya ya. Tahun 2021 juga kita sudah menerima sekitar 200 peserta magang. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 DPR pada penghargaan program terbaik untuk mitra pemerintah. Program terbaik untuk mitra pemerintah. Tadi kalau misalnya sudah disampaikan ini tahun kedua. Nah, Atla sendiri tahu dari mana nih informasi terkait program magang Kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar ini, dan juga magang di Rumah Rakyat sebenarnya? Informasinya dapat dari mana, Pak? Informasinya sendiri kalau kebetulan kemarin di tahun 2021 ada dari kakak tingkat itu yang juga ikut, dan dari situ menggali informasi lebih detail, disuruh untuk ngikutin beberapa akun misalnya DPR RI, Pusdiklat, dan dari situ juga dari Kemendikbud sendiri lewat MSIB Kampus Merdeka itu juga tersedia dari lowongan tempat-tempat magang mana aja yang menjadi mitra dari Kampus Merdeka. Di situ saya mendapatkan informasi yang lebih lanjut seperti itu. Oke, kenapa pilih DPR RI? Simpelnya karena saya pengen kenal dunia parlemen, dan di situ ketertarikan saya terhadap dunia pemerintahan terutama karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya parlemen sekarang tuh daripada berita baik condong ke berita buruk. Apa yang sebenarnya berita buruk yang kamu tahu tentang DPR RI? Banyak sekali mungkin di media-media yang sudah kita kenal tuh anggarannya sekian banyak untuk DPR, DPR seperti ini seperti itu, banyak sekali opini negatif yang mungkin di sini juga saya garis bawahi. Sebenarnya tidak benar, bahwasanya setelah saya merasakan di sini bagaimana kinerja DPR, bagaimana DPR itu menjalankan tugas pokok fungsinya. Jadi saya mengetahui lebih lanjut, oh ternyata DPR itu tidak seperti yang diberitakan, atau ini hanya opini media saja. Masih banyak di luar sana yang mungkin beberapa orang tidak tahu. Mungkin itu yang jadi fokus saya dan bisa daftar ke sini gitu. Oke, jadi sekarang apa bayangan Atla yang sejauh ini tentang DPR sudah berubah nih karena udah masuk ke sini ya. Pak Henadi, tapi kalau kita boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa aja nih kegiatan teman-teman yang magang di Rumah Rakyat ini Pak? Kalau kegiatannya itu
kebetulan sekarang kan masih era pandemi lah ya. Oke. Jadi dilaksanakan secara masih blended. Mhm. Kadang ada virtual, kadang Oke. ada klasikal. Artinya mereka juga bisa belajar dari rumah melalui media-media Zoom atau mungkin bahasa grup. Adapun kegiatannya diantaranya ada magang itu sendiri, artinya magang itu langsung di praktik dunia kerja ya. Ada nanti audiensi itu nanti kita akan menghadap kepada pimpinan dewan misalnya, ada pimpinan AKD atau juga pimpinan sekretariat jenderal. Ada juga nanti simulasi. Simulasi itu bermain peran nanti Mas Atta nanti mungkin menjadi seorang ketua DPR, nanti yang lainnya ada juga menjadi oposisi, ada menjadi anggota, ada juga nanti sebagai sekretariat yang sebagai supporting system. Dan ya itu pasti ada evaluasi ya. Oke, kegiatan jadi itu. banyak kegiatan yang bisa dilakukan buat teman-teman yang nantinya bisa magang di rumah rakyat ini nih ternyata pemirsa. Nah, kalau bisa kita tahu juga nih salah satu syaratnya ini adalah mahasiswa-mahasiswi untuk semester 5 dan 7. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih sebenarnya Pak untuk bisa gabung magang di rumah rakyat di kampus Merdeka ini? Kalau syaratnya seperti kita sudah disampaikan di platform Kemendiknas ya itu memang sudah umum ya. Yang jelas mahasiswa aktif yang di bawah dikti ada semester 5 dan 7, Oke. ada juga minimal IP-nya 3, lalu akreditasi minimal B untuk kampusnya. Dan yang jelas pasti harus lulus dari seleksi dulu ya, baru bisa ya. Nah, tahapan seleksinya berapa banyak Atla kemarin kamu ini? Yang kamu bisa akhirnya dari 11.000 nih pemirsa yang mencoba mendaftarkan diri untuk magang di rumah rakyat, Atla salah satunya dari 185 tahun ini. Untuk seleksinya kemarin dapat tahapannya tuh ada 3 tahapan. Oke. Yang pertama administrasi, tentunya berkas-berkas, formulir apa aja yang perlu dibutuhin, serta mungkin dukungan data diri pribadi. Yang itu juga kita submitnya lewat web kampus Merdeka. Oke. Yang kedua, ketika nanti kita berhasil lolos, kita akan dapat email nanti untuk mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu tes tulis. Dan di situ nanti kita diberikan soal-soal yang TPA atau kognitif yang diberikan waktu juga untuk mengerjakan soal-soal tadi gitu. Nah, dalam hal ini setelah itu nanti selesai, baru ada pengumuman email lagi dan buat jadi sistemnya juga saya menilai sistem gugur seperti itu. Di situ nanti untuk yang terakhir wawancara gitu. Dan di wawancara ini yang kemarin saya alami adalah bahasa Inggris, kemudian juga masalah kepribadian diri ditanyakan seperti itu. Oke, dari ketiga tahapan ini yang kamu rasa paling berat itu di tahapan mana, Pak? Lebih ke arah tes tulis kemarin ya. Kebetulan untuk keberatannya kemana? Karena waktunya yang dialokasikan berserta dengan beban. Soalnya itu benar-benar yang namanya TPA itu kan menguji dari kompetensi-potensi akademik kita sendiri. Jadi kita diuji psikologi, motorik, kemudian dari situlah kita harus bisa manajemen waktu juga. Dan itu benar-benar dapat pressure-nya sih kayak gitu. Oke, Pak Hendari, tapi sebenarnya ada kriteria tertentu nggak sih Pak yang diharapkan oleh DPR RI, Sekjen DPR RI untuk akhirnya bisa mendapatkan para mahasiswa-mahasiswa yang bisa magang di rumah rakyat ini? Kalau kriteria itu kan tadi sudah dikatakan Mas Atta itu dari seleksi ya. Seleksi itu kan kita membuka sesuai dengan kebutuhan dari penempatan. Oke. Misalnya penempatannya nanti di bagian media sosial misalnya. Tentu harus punya latar belakang pendidikan media sosial atau jaringan misalnya. Kalau yang penempatannya di balik, mungkin dari hukum ya, dari hukum. Oke. Jadi misalnya ada lagi ditempatkan di kerjasama luar negeri, BKSAP kan ada BKSAP. Yeah. Pastinya mungkin latar belakang dari hubungan internasional seperti itu. Jadi pasti kriteria-kriteria ini harus bisa memenuhi mungkin nanti di bagian-bagian tertentu yang ada di DPR RI, bukan hanya ada di banyak banget kita ya Pak, ada BKSAP, ada di Badan Legislasi, Pusdiklat, bisa juga di parlemen juga, media parlemen ya, seperti itu ya Pak ya. Dan nanti kita juga akan membahas nih, sepertinya kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pelaksanaannya dari tanggal berapa dan juga mungkin tahapan seleksi tadi juga sudah disampaikan Atla, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara.
lagi di Kabar Nusantara. Atla, kalau sejauh ini sudah dari bulan apa masuknya? Kemarin kita masuk di bulan September. September, Ya. sudah Oktober, kurang lebih ya sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan Apa lebih. nih yang sudah Atla dapetin sejauh ini di Badan Legislasi? Banyak banget. Tujuan saya ke sini belajar tentunya. Yang pertama tetap ilmu. Oke. Yang kedua masalah pengalaman, baik dari soft skill, hard skill itu yang di sini juga saya dapat banyak. Bagaimana cara bekerja secara profesional, terutama di instansi pemerintah, saya mendapatkan di sini. Yang ketiga adalah tentunya relasi atau networking di situ. Karena tentunya di anggota di DPR sendiri ya, itu kan banyak sekali AKD ataupun mungkin di Setjen juga. Dari situ saya juga banyak kenal beberapa orang, beberapa individu yang itu inspiratif banget tentunya, dan itu membantu saya juga buat belajar di situ. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan, dan bukan cuma itu, di DPR sendiri juga menawarkan banyak hal gitu, mulai dari hal-hal yang berkenaan dengan akademis, yang sifatnya itu menguji kita, karena selama tugas di DPR ini saya juga dapat tugas-tugas magang gitu, jadi kita bisa menerapkan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua masalah mungkin pengembangan yang hard skill tadi buat lebih kompleks gitu. Oke, Pak Henadi, kalau misalnya sejauh ini dari 185 sudah hadir sejak September hingga Oktober ini di tahun keduanya magang di Rumah Rakyat, bagaimana melihatnya, Pak? Kualitas dari segi kualitas maupun juga dari mahasiswanya sendiri? Kalau kita lihat selama ini kita kan evaluasi ya, melalui karena dia kan mengisi logbook ya, jadi kita tetap evaluasi secara mingguan. Jadi mereka memberikan laporan-laporan secara mingguan, tetap kita pantau. Karena kan kita itu didampingi oleh mentor. Oke. Mereka didampingi oleh Jadi nggak dilepas mentor. gitu aja ya, Enggak, Pak? jadi kita itu punya kurikulum, punya mentor, jadi tidak boleh lepas dari itu. Karena mereka itu selama magang ini nantinya akan dikonversi menjadi SKS. Oke. Kurang lebih 20 SKS ya. Dan selama ini alhamdulillah sudah kita evaluasi berjalan dengan cukup baik, dan semangat mereka juga bagus. Oke. Semangat mereka, walaupun tadi dibilang ada penurunan secara jumlah benefit bagi mereka, tapi mereka benefit, tetap semangat ya, tetap semangat, karena mereka mungkin melihat DPR tadi sebagai instansi seperti akuarium besar ya, jadi mereka bisa melihat langsung proses politik, kebijakan yang diambil di sini secara langsung gitu. Oke, jadi kalaupun misalnya mungkin dari segi benefit nih pemirsa, kalau sebagai informasi sebenarnya ada benefit berapa sih, Atla? Banyak banget benefit yang didapat, tapi lebih cenderung ke arah yang itu buat pengembangan diri saya pribadi, Oke. ataupun nanti bisa berguna ke masyarakat. Karena tentunya buat kalau pribadi tentu nilai akademis yang mungkin ditawarkan dengan mentor-mentor yang sudah memberikan kita pengarahan ataupun ilmu. Yang masalah non akademisnya mungkin setelah dari sini harapannya juga ketika saya ngambil ilmunya, saya bisa belajar untuk bisa diterapkan di masyarakat. Mungkin bagaimana sih kita juga bisa nginfluence masyarakat DPR ini bekerja. Sebenarnya nggak seperti itu loh kayak gitu. Oke. Kita bisa sebagai mediator juga buat nge-branding dari DPR itu kerjanya seperti ini, seperti itu. Ya, Pak Henadi, kalau misalnya tadi disampaikan di awal bahwa ini sebenarnya magang di Rumah Rakyat ini mendapatkan program magang terbaik ya di tahun lalu. Apa sebenarnya bagaimana di Bapak di Pusat Penelitian dan juga Pendidikan ini untuk merancang program-program ini untuk para mahasiswa, Pak? Jadi kita sudah persiapan jauh-jauh sebelumnya, begitu ada kesempatan ini, Pak Sekjen langsung mengambil peluang ini. Jadi karena kita diamanatkan Sekjen untuk mempersiapkan kurikulumnya. Yang jelas kurikulumnya kita membentuk kurikulum, karena tidak mudah ya untuk membuat kurikulum dalam waktu yang singkat. Jadi artinya supaya nanti magang ini tidak kemana-mana, ada alurnya gitu, dengan mengikuti kurikulum yang sudah baku seperti itu. Jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh pastinya DPR RI untuk akhirnya nanti bisa menerima kedatangan dari para mahasiswa-mahasiswi yang kali ini sudah di tahun kedua. Jadi kalau misalnya pemirsa, sekali lagi nantinya nih para magang atau juga mahasiswa yang melakukan magang di Rumah Rakyat ini dari konversinya bisa dikonversi menjadi 20 SKS gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang sejauh ini mungkin tidak mengikuti magang, ini tetap mengikuti mata kuliah ya, Atlas, seperti itu ya. Gimana sih sebenarnya mekanisme kalau misalnya Atlas sendiri taunya dari kampus di Brawijaya ini sendiri? Kalau dari penerapan, karena saya dari Universitas Brawijaya, jadi kalau kampus kami itu mendukung dengan penuh program ini. Dan dari tahun ke tahun, karena ini program angkatan ketiga, dari Brawijaya sendiri, misalnya dari rekan-rekan yang mengikuti magang itu dibebaskan untuk tugas-tugas kuliah, UTS, bahkan ke arah yang
sifatnya itu yang biasanya kita lakukan itu kan kelas ya. Itu kita nggak ada, untuk difokuskan ke mitra kerja agar benar-benar di sini dapat ilmunya magang, kemudian belajar di tempat mitra kerja seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, Pak Henadi, jadi kalau sebenarnya ini untuk periode 2022 sudah ditutup ya Pak, tapi kalau misalnya kita boleh tahu nanti ke depannya mungkin informasi selanjutnya bisa didapatkan oleh pemirsa di masyarakat, dibuka di bulan apa, tahapannya seperti apa tuh sudah ada timeline-nya ya Pak? Kalau timeline itu memang itu ada di kewenangannya Kemendikbudristek. Jadi kita tinggal mengikuti platform yang mereka sediakan. Jadi kalau tapi biasanya pembukaan di bulan Agustus September ya Pak? Iya, Agustus sudah mulai. Agustus sudah mulai magang. Oke, berarti pendaftaran di bulan Juli berarti Juli ya. Bulan Juli dengan proses seleksi tadi ya, kalau di DPR ini ada 3 tahap. Nanti kalau misalnya ada seleksinya dan juga kelulusan akan diinformasi lebih jauh seperti itu ya Pak? Iya. Oke, dan sebenarnya kalau misalnya ini membahas apa sih sebenarnya yang diharapkan dari DPR RI yang turut serta sebagai mitra nih dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada teman-teman mahasiswa magang di rumah rakyat, Pak? Yang diharapkan itu pertama kita sebagai instansi pemerintah itu ikut mensukseskan program pertama, program Kemendikbud dalam MSIB ini ya. MSIB itu magang Magang studi independen. Studi independen bersertifikasi. Nah, kita ikut mensukseskan program itu. Yang kedua, kita ingin para adik-adik magang ini nanti setelah keluar menjadikan duta parlemen. Di mana yang selama ini citra parlemen tadi dikatakan oleh adik itu negatif, setelah dia tahu dalamnya akhirnya dia mengetahui ternyata parlemen itu sudah seperti ini. Jadi membawa misi positif dari sini ke dunia kampusnya, menceritakan ke teman-temannya bahwa parlemen itu sudah seperti yang dibayangkan selama ini di dunia luar seperti itu. Oke, pemirsa, kita masih akan membahasnya terkait dengan bagaimana tema kita kali ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Kita masih berbincang terkait dengan bagaimana Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Jadi pemirsa, kalau misalnya ini juga dalam catatan saya bahwa kompetensi-kompetensi yang bisa dikembangkan, misalnya mahasiswa-mahasiswi yang nantinya bisa bergabung di magang di rumah rakyat, ini ada leadership, customer service orientation, administration skill, dan juga resource management, collaboration skill, dan juga data reporting dan juga presentation, critical thinking, data analysis, dan juga information gathering. Atla, sejauh ini yang kamu sudah pelajari 2 bulan, tadi kamu udah dapat relasi, kamu udah ketemu ketua balek, bahkan juga beberapa anggota balek gitu ya. Ada nggak sih tantangan yang selama ini kamu hadapi dan juga mungkin bisa menjadi masukan nantinya untuk program magang Merdeka Belajar di tahun berikutnya kepada Pak Henadi? Untuk tantangan yang sendiri saya rasakan ya, dalam hal ini mungkin untuk programnya sendiri, setelah saya berada 2 bulan di sini nggak ada, karena mentor di sini juga bertanggung jawab buat ngebimbing kita secara maksimal, buat juga kita dikasih arahan, semisalnya kita salah juga dikasih koreksi seperti itu. Dan bukan cuma itu, tugas yang diberikan terutama ini nggak karena di depan Pak Henadi kan ya, sebagai kepala pusat? Emang beneran dalam tanda kutip mentor di sini juga benar-benar aware itu ke kita buat juga ngasih tugas tuh yang sesuai dengan porsi kita. Kalau misalnya mungkin pengalaman dari teman-teman magang-magang di tempat lain tuh kayak disuruh fotokopi, suruh nganterin surat. Kalau di sini nggak benar-benar belajar sesuai mungkin ilmu kita, basic kita gitu. Dari situ juga nggak susah-susah banget yang diberikan tugasnya, kayak deadline-nya juga masih manusiawi gitu buat teman-teman magang sendiri itu. Jadi beneran nggak ada tantangan yang kamu hadapi sejauh ini ya? Nggak ada. Ada masukan atau misalnya bagaimana selama ini sudah 2 bulan di sini? Untuk pelaksanaannya tidak ada, mungkin tapi di sebelum pra magangnya itu ada saat pendaftaran, mungkin saya juga merasakan, teman-teman merasakan di saat saya kurang mengetahui untuk kebijakannya ini ada di DPR atau kan nanti di Kemendikbudristeknya sendiri. Mungkin untuk dalam hal persiapannya itu lebih dimatangkan, karena jujur aja
saya sebagai peserta kemarin itu untuk pendaftarannya terkesan agak terlalu buru-buru gitu, 3 hari untuk menyelesaikan berkas, tapi alhamdulillahnya dapat extend gitu, meskipun kemarin juga banyak teman-teman yang udah mulai pesimis gitu untuk apakah bisa gitu 3 hari ini. Tapi alhamdulillah untuk secara pelaksanaannya bagus banget di DPR. Oke, jadi terkait dengan pelaksanaan, balik lagi tadi seperti yang disampaikan di awal ya Pak, bahwa semua mekanisme dan juga timeline ini sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Riset dan Teknologi. DPR tidak bisa mencampur tangan ya terkait dengan timeline tersebut ya? Jadwal sudah di pelaksanaannya sudah di pelaksanaan kita, tapi kalau untuk jadwal ataupun juga jadwal timeline dari kampus mereka belajar ini ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kalau misalnya hal yang tadi misalnya Atla juga sampaikan nih terkait dengan bagaimana yang sudah Atla jalani sejauh ini, apa saja nih kalau boleh tahu di Badan Legislasi? Untuk sejauh ini tentunya materi tentang DPR itu sendiri yang pertama materi dasar, karena di situ juga diterangkan fungsi-fungsi DPR, sejarah DPR, kemudian juga hal-hal menyangkut parlemen juga. Kebetulan juga kemarin kita dapat kesempatan juga beberapa teman-teman yang ikut parlemen P20 itu juga diceritakan bagaimana parlemen itu berjalan di dunia. Bukan cuma itu, kalau masalah materi di luar itu, kalau saya di Badan Legislasi itu sendiri diajarkan bagaimana cara membuat undang-undangnya benar, prosedurnya seperti apa, mekanismenya yang sesuai seperti apa. Kalau semisalnya ini ada kecacatan itu harus seperti apa. Jadi kalau karena fungsi DPR itu adalah salah satunya fungsi legislasi, jadi saya fokus ke ranah legislasi yang itu benar-benar banyak hal yang mungkin saya dapatkan, terutama saya mahasiswa hukum gitu. Oke, Pak, ini kan juga sebenarnya sebagai DPR RI menuju parlemen modern, sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan DPR RI untuk akhirnya bagaimana mempermudah masyarakat, juga salah satunya untuk bisa memberikan aspirasi, ataupun juga pastinya kita juga menerima aspirasi dari masyarakat. Salah satunya juga ini kalau misalnya ngomong bukan kampus Merdeka aja, kita juga kemarin baru saja selesai menyelenggarakan parlemen remaja gitu ya Pak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak kalau dari bagian Bapak sendiri yang akan dilakukan terus-menerus ke depannya untuk akhirnya bisa mewujudkan apa DPR RI sebagai parlemen modern ini sendiri Pak? Kalau untuk kedepannya tentu kita sesuai arahan pimpinan ya, kalau memang kita masih meneruskan program ini sebagai mitra, Pusdiklat siap untuk melanjutkan program ini. Untuk kedepannya mengenai jumlah, mungkin barangkali kalau kedepannya sudah pandemi sudah hilang ya bisa mungkin bertambah jumlahnya. Oke. Anggaran minta ditambah juga nggak kira-kira? Anggaran memang dari sana semua. Kira-kira kita bisa minta tambahan nggak Pak? Nggak bisa. Kalau anggaran itu udah ranahnya Kemendikbud. Oke, jadi lebih kita akan terus menjalankan bagaimana program-program yang juga DPR ikut turut serta gitu ya Pak, dalam program-program yang diselenggarakan oleh mitra-mitra kerja di DPR RI seperti itu. Mungkin terakhir Pak Nadi ada yang mau disampaikan untuk teman-teman atau juga mahasiswa-mahasiswi maupun juga masyarakat luas di sana yang mungkin belum tahu soal magang di rumah rakyat, mungkin tahun depan bisa punya anak-anak yang mungkin di semester 5 dan juga 7 bisa bergabung dengan magang di rumah rakyat? Jadi mungkin untuk adik-adik para mahasiswa yang kebetulan saat ini belum berkesempatan untuk ikut magang di rumah rakyat ini, mudah-mudahan tahun depan program ini masih tetap berjalan. Kami juga sebelumnya sudah mensosialisasikan ke beberapa kampus di barat, saya ke Bali, ke Udayana, ada juga ke bagian timur, ke NTT, dan ini saya mengharapkan agar para mahasiswa itu untuk lebih mengetahui program-program yang barangkali mungkin mereka belum sempat melihat portalnya Mendikbud. Jadi kita sudah mensosialisasikan ke kampus-kampus dengan harapan ya mereka untuk lebih termotivasi untuk ikut magang ini, karena ini merupakan kesempatan yang langka ya, terutama dari adik-adik yang jauh di daerah-daerah, karena kan kalau di Jakarta mungkin udah terbiasa ya, walaupun mereka juga belum tentu bisa melihat secara langsung proses pengambilan keputusan di DPR, tapi dengan adanya magang ini adik-adik bisa ikut serta bahkan merasakan atmosfer seperti apa itu dalam pengambilan keputusan seperti itu. Gitu. Oke, mungkin Atla terakhir juga bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum berkesempatan bisa gabung di magang di rumah rakyat tahun ini, bisa gabung di tahun-tahun mendatang, dan juga harapannya ini nanti sampai bulan Desember apa? Silakan Atla. Kalau buat saya pribadi, buat teman-teman, baik itu nanti di semester 5 maupun semester 7, baik itu yang kemarin udah nanti belum rezeki ya, mungkin bisa coba lagi, jangan nyerah intinya, karena di DPR ini juga salah satu lembaga yang mungkin kita tahu dan sering dengar, itu banyak yang bisa kita dapatkan. Jangan pantang buat nyerah, ataupun yang baru coba jangan takut buat nyoba, karena selagi ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu. Dan bukan cuma itu yang didapatin di sini, value ataupun penawaran-penawaran di dalamnya terkait dengan ilmu, pengalaman,
basic skill maupun hard skill itu nanti akan kita dapatkan di sini itu lebih berkembang ke depannya, dan itu bisa mempersiapkan gimana sih nanti ke depannya kita akan bekerja, gimana sih kita akan istilahnya membangun hubungan yang baik terutama kepada pemerintah seperti itu. Mungkin itu, Kak. Oke, pastinya pemirsa ditunggu ini informasi selanjutnya nih nanti di tahun mendatang untuk bisa magang di rumah rakyat di sekitar bulan Juli dan juga Agustus ya. Magangnya di periode ini akan tetap sama ya, di tahun berikutnya akan tetap sama ya. Biasa 2 periode, cuman kita ngambilnya yang semester berikutnya. Oh, oke, berarti kalau di kita di bulan Juli dan Agustus ya Pak untuk pendaftaran ya. Kita tunggu, pastinya ditunggu saja informasi selanjutnya untuk bisa magang di rumah rakyat di tahun mendatang. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Terima kasih sekali lagi Pak Henadi SIPMSI selaku PLT Kepala Pusat Pendidikan juga Pelatihan Sekjen DPR. Terima kasih Bapak, dan juga pastinya Atla Tegar Habib Amrullah dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.